IBL 2026 tengah berlangsung. Sejauh ini, IBL musim 2026 berjalan dengan amat seru. Liga Basket Indonesia ini sendiri semakin berkembang akhir-akhir ini. Pemain-pemain yang ada di dalamnya, baik itu pemain asing maupun pemain lokalnya, semakin berkembang dan berkualitas. Di 2 musim belakangan ini, bisa dibilang IBL memiliki pemain asing yang kualitasnya jauh lebih baik dan lebih top dibanding musim-musim sebelumnya. Efek tidak adanya lagi list pemain asing pilihan dan efek penambahan salary cap yang masif membuat pemain asing di IBL kini punya level yang lebih tinggi dan bahkan beberapa dari mereka ada yang pernah bermain di NBA. Pada musim ini sendiri, terdapat total 33 pemain asing yang tersebar di 11 tim yang berbeda dan dari 33 pemain asing tersebut, 6 pemain diantaranya merupakan pemain yang pernah bermain di NBA. Pada kesempatan kali ini, kanal YouTube Ina Basketball akan membahas 6 pemain IBL 2026 yang pernah punya pengalaman bermain di NBA. Penasaran siapa sajakah pemain-pemain ex-NBA ini? Kalau begitu, langsung saja kita mulai. 6 pemain IBL 2026 yang pernah bermain di NBA. Sebelum kita melangkah ke videonya, buat teman-teman yang lagi nyari tempat bikin jersey basket custom, maka EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, teman-teman bisa desain jersey dengan desain dan warna apapun. Teman-teman juga bisa loh bikin jersey satuan atau dalam jumlah banyak sekaligus. Di bulan pertama di 2026 ini, EZ Sportwear juga lagi ada promo nih, yaitu 100 ribuan aja per satu style jersey. Boleh banget kan? Oh iya, di EZ kalian juga bisa nih beli beberapa jersey keren kayak misalnya jersey tim USA, jersey Michael Jordan, jersey Steph Curry, jersey Kobe Bryant, dan lain sebagainya. Buat kalian yang tertarik, kalian bisa nih langsung aja klik link keranjang yang ada di pojok kiri bawah layar kalian atau di kolom deskripsi. Ingat, bikin jersey, EZ Sportwear jawabannya. Nomor 1, Rakeem Christmas. Lahir pada 1 Desember 1991, Rakeem merupakan salah satu pemain terbaik di Hang Tuah saat ini. Musim 2026 ini sendiri bukanlah musim pertamanya Rakeem di Hang Tuah. Sebelumnya, di IBL musim 2025, ia juga bermain di Hang Tuah, di mana saat itu ia mencetakkan rataan 17,2 poin dan 10,2 rebound per game. Rakeem sendiri punya pengalaman yang amat banyak sebelum ia akhirnya bermain di IBL. Sebelum bermain di IBL, Rakeem pernah bermain di NBA, NBA D-League, NBL Australia, Liga Taiwan, LNBP, dan lain sebagainya. Tahun 2015 menjadi tahun di mana Rakeem mengawali debutnya di dunia profesional. Saat itu, Rakeem Christmas yang baru saja menyelesaikan musim yang baik di Syracuse, terpilih di urutan ke-36 di NBA Draft 2015. Saat itu, ia terpilih lebih tinggi dibanding pemain-pemain yang saat ini bermain lebih baik darinya, yaitu Pat Connaughton, Quinn Cook, dan Norman Powell. Christmas sendiri mengawali musim debutnya di NBA dengan berat. Karena persaingan yang ketat di Pacers di musim 2015-2016, Rakeem Christmas pun akhirnya hanya bermain pada 1 pertandingan saja. Rakeem sendiri sebagian besar menghabiskan musim perdananya tersebut di NBA D-League dan kemudian ia barulah dimainkan di game terakhir musim reguler, di mana saat itu ia mencetak 4 poin dan 1 rebound selama 6 menit. Setelah menyelesaikan musim pertamanya, di musim keduanya, Rakeem Christmas pun bermain lebih lama. Jika di musim pertamanya ia hanya bermain pada 1 pertandingan saja, di musim keduanya dengan Indiana Pacers ini, ia dimainkan pada total 29 pertandingan. Rakeem Christmas sendiri tampil biasa saja di musim keduanya ini. Dalam rataan 7 menit per game, ia hanya mampu mencetakkan 2 poin per game dan 1,9 rebound per game dengan persentase field goal sebesar 44%. Usai dirasa kurang baik, Pacers pun akhirnya melepas Rakeem Christmas di bulan Juli 2017. Rakeem sendiri sebenarnya seharusnya masih bermain untuk Pacers. Hal ini terbukti lewat kontrak yang ia miliki. Meski begitu, Pacers membutuhkan spot baru dan kemudian mereka pun terpaksa harus melepas Rakeem Christmas. Usai dilepas, Rakeem pun menjadi pemain mancanegara. Ia bermain untuk berbagai tim dan berbagai negara. Ia pernah bermain di Australia, Puerto Rico, Turki, Taiwan, Uruguay, dan lain sebagainya. Saat ini,
Rakim Christmas bermain di IBL Indonesia. Bersama Hang Tuah, ia berniat untuk membawa Hang Tuah ke finals NBA. Nomor 2, Vander Blue. Selain Rakim Christmas, di Hang Tuah ada juga pemain NBA yang lain. Hanya saja bedanya, jika Rakim Christmas bermain untuk Indiana Pacers, di NBA dulu, Vander Blue bermain untuk dua tim yang berbeda, yaitu Boston Celtics dan LA Lakers. Vander Blue sendiri sebenarnya merupakan seorang scorer yang elit. Saat ia bermain di G-League, ia bahkan pernah mencetak rataan lebih dari 26 poin per game. Itu sangatlah banyak. Pemain NBA hebat yang pernah bermain di G-League seperti misalnya Pascal Siakam, Chris Middleton, atau Fred VanVleet bahkan tidak pernah mencetakkan 26 poin per game saat mereka bermain di G-League dulu. Sayangnya, Blue ini merupakan jenis volume scorer yang harus selalu sering memegang bola untuk bisa efektif. Di NBA, Vander Blue yang ditugaskan sebagai role player tidak bisa mendapatkan sentuhan yang banyak tersebut. Blue juga agak sedikit undersized di NBA. Ia memang termasuk tinggi untuk ukuran orang biasa, yaitu 193 cm, tapi ia bukanlah point guard, melainkan shooting guard. Jika ia point guard, maka tinggi 193 cm-nya amatlah baik. Tapi karena ia shooting guard di NBA, ia agak sedikit undersized dengan tingginya tersebut. Blue sendiri akhirnya bermain selama 3 musim di NBA, mencetak rataan 3,0 poin dan 1,3 rebounds per game dalam 10 pertandingan. Musim 2017-2018 bersama LA Lakers menjadi musim terakhir Vander Blue di NBA. Usai musim tersebut, Blue masih beberapa kali lagi mencoba untuk kembali ke NBA dengan cara bermain untuk tim-tim di NBA G-League seperti Wisconsin Heart, Texas Legends, dan Santa Cruz Warriors. Upaya Blue untuk comeback rupanya tidaklah berhasil, dan Blue pun kemudian menjadi pemain mancanegara. Ia pun kemudian bermain di berbagai negara, mulai dari Meksiko, Uruguay, Qatar, dan Indonesia. Di musim 2026 ini, Blue yang bermain di Hang Tuah Jakarta tampil apik dengan rataan 13,3 poin, 7,1 rebound, dan 4,8 assist per game. Ia merupakan pemain terbaik ketiga Hang Tuah setelah Julian Hornsby dan Rakim Christmas. Nomor 3, Jalen Jones. Next, kita punya forwardnya Satria Muda Bandung, yaitu Jalen Jones. IBL musim 2026 ini sendiri merupakan musim pertamanya Jones di IBL, dan sejauh ini, Jones berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dengan rataan 17,7 poin dan 8,5 rebounds per game, Jones saat ini merupakan pemain terbaik di Satria Muda. Ia memimpin SM dalam poin, urutan kedua dalam rebound, urutan kedua dalam assist, dan urutan kedua dalam blok. Beberapa tahun sebelum bermain di Satria Muda, Jones merupakan pemain NBA. Selama bermain di NBA dari tahun 2017 sampai 2019, Jones pernah bermain untuk 3 tim yang berbeda, yaitu New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, dan Cleveland Cavaliers. Musim terbaik Jones di NBA adalah di musim terakhirnya, yaitu musim 2018-2019. Saat itu, Jones yang merupakan rekan setim dari LeBron James tampil solid dengan rataan 5,1 poin dan 2,1 rebounds per game. Pertandingan terbaik Jalen Jones di musim tersebut adalah pada pertandingan tanggal 8 Desember 2018, tepatnya saat Cavaliers berhadapan dengan Washington Wizards. Bermain hanya selama 14 menit, Jones saat itu tampil subur dengan 12 poin dan 3 rebound. Jones juga tampil efisien di laga tersebut dengan memasukkan seluruh 4 tembakannya. Jalen Jones sebenarnya merupakan pemain yang bagus. Sayangnya, ia kurang cocok di NBA. Ia kurang bisa menembak dari belakang garis 3 points, dan ia juga kurang bisa bermain di paint area, membuatnya jadi kurang diminati oleh tim-tim di NBA. Akhirnya, usai keluar dari NBA untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi, Jones pun menjadi pemain mancanegara. Satria Muda Bandung sendiri merupakan tim ke-11 Jalen Jones usai ia keluar dari Cleveland Cavaliers. Sejauh ini, bermain pada 4 pertandingan bersama Satria Muda, Jones tampil apik dengan rataan 17,7 poin, 8,5 rebound, dan 2,7 assist per game. Nomor 4, Jordan Adams. Selanjutnya, kita punya pemain dari Dewa United Banten, Jordan Adams. Adams sendiri termasuk pemain yang berpengalaman di IBL Indonesia. Musim 2026 ini sendiri merupakan musim ketiganya di IBL. Adams merupakan pemain asing yang sangatlah bagus. Di musim lalu, ia bahkan berhasil membawa Dewa United Banten untuk meraih gelar juara.
Adams merupakan seorang pemain level tinggi. Semenjak kuliah, ia sudah digadang-gadang akan menjadi pemain yang bagus di NBA. Di tahun 2014 sendiri, usai menyelesaikan kuliahnya di UCLA, ia terpilih di urutan ke-22 oleh tim Memphis Grizzlies. Ia saat itu terpilih lebih tinggi oleh banyak pemain bagus seperti misalnya Bogdan Bogdanovic, Kyle Anderson, Joe Harris, hingga Nikola Jokic. Sayangnya, prediksi orang-orang akan karir Jordan Adams meleset. Adams tidaklah lama bermain di NBA. Ia total hanya bermain selama 2 tahun saja di NBA, mencetak rataan 3,2 poin dan 0,9 rebound per game. Nomor 5, Rashad Vaughn. Mr. Showtime, itulah julukannya. Musim 2026 sendiri ini merupakan musim pertamanya Vaughn di IBL, dan sejauh ini, ia berhasil menjalankan musimnya dengan amat baik. Ia sejauh ini berhasil menjadi pencetak angka terbaik di Ksatria Bengawan Solo dengan 17 poin per game. Ia juga memimpin Ksatria Bengawan Solo dalam persentase free throw dengan 100% free throw. Jauh sebelum bermain di IBL Indonesia, pemain kelahiran Minnesota ini bermain di NBA. Vaughn total pernah bermain selama 3 tahun di NBA, mencetak rataan 3,0 poin dan 1,1 rebound per game selama 3 tahunnya di sana. Nomor 6, Jeff Witty. Pemain NBA terakhir yang sejauh ini bermain di IBL 2026 adalah Jeff Witty. Musim 2026 ini sendiri merupakan musim kedua Witty di IBL Indonesia, dan sejauh ini Jeff bermain dengan amat baik, mencetak rataan 15,5 poin dan 18,2 rebounds per game. Oh ya, BTW, dengan 18,2 rebounds per game, Witty sejauh ini merupakan pemain dengan rebound per game tertinggi di IBL, mengalahkan rebounder-rebounder hebat lain seperti Kendall Barkley, Anthony Peacock, dan Julian Hornsby. Sebelum bermain di Pelita Jaya, Witty pernah bermain selama 5 tahun di NBA. Musim terbaiknya di NBA adalah di musim 2015-2016, di mana saat itu ia berhasil mencetakkan 4,3 poin dan 1 blocks per game. Pertandingan terbaik Witty di NBA adalah pada pertandingan tanggal 21 Januari 2014, tepatnya saat ia berhadapan dengan Sacramento Kings. Saat itu, Jeff Witty, yang berperan sebagai seorang backup center dari Anthony Davis, tampil solid dengan 14 poin, 5 rebound, dan 2 blok. Usai 5 tahun bermain di NBA, Witty pun kemudian menyebar menjadi pemain mancanegara. Ia pernah bermain di berbagai negara, mulai dari Turki, Yunani, Korea Selatan, Taiwan, dan lain sebagainya. Saat ini, Witty merupakan center utama dari Pelita Jaya. Misinya di PJ adalah untuk meraih gelar juara. Baiklah, itulah tadi 6 pemain IBL 2026 yang pernah punya pengalaman bermain di NBA. Sekian video pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.